Oke teman-teman, welcome back di MyTech Audio. Di Indonesia, kalau kita perhatikan pasar Bluetooth speaker, terutama di kisaran harga 500 sampai 600 ribuan, di tahun ini mendadak menjadi agak rame loh. Diawali dengan kehadiran Eagle Elite XL dan Tera 3 di awal tahun, lalu ada beberapa Bluetooth speaker keluaran lama yang beberapa bulan terakhir ini turun harga, seperti Anker Icon Plus, Flare Series, dan terakhir, sebulan terakhir ini, brand Mifa ngeluarin seri speaker terbarunya, Mifa A90, yang katanya diklaim punya driver dengan output power maksimum 60 watt dengan harga cuma Rp599.000. Lebih murah dari Eagle Elite XL, lebih murah dari Lanya's S809, Bluetooth speaker 60 watt lainnya teman-teman. Dan A90 ini sudah bersama saya kurang lebih selama 2 minggu terakhir. FYI, Mifa A90 ini saya beli pakai duit saya sendiri dan kita lihat apakah speaker satu ini worth it atau enggak buat harga Rp599.000 teman-teman. Langsung meluncur ke video reviewnya. Making it brighter right through the gray. Dilihat dari fisik, pasti kebanyakan langsung auto ngebayangin JBL Extreme atau sejenisnya gitu. Gara-gara logam buat ngiketin strapnya di sini. No. Control your expectation guys. Tentu bukan speaker sekelas JBL Extreme di sini. Tapi ya, strapnya ini bisa kalian langsung pasang aja karena sudah include di box pembelian. Cuma saya rasa bakal sedikit lebih oke sih kalau disediain handle tangan juga seperti yang ada di Eagle Elite XL. Ya, buat ngemudahin aja sih kalau misal katakanlah mau digotong langsung pakai tangan gitu. Tapi saya agak rewel di sini. Kalau dijudge dari ukurannya doang, Mifa A90 ini bisa dikatakan mungkin udah masuk ke ranah medium Bluetooth speaker. Ukurannya di tengah-tengah antara Elite XL sama Anker Icon Plus dengan berat hampir 1,2 kilo. Material bodi kurang lebih seperti kebanyakan Bluetooth speaker lain, terlapisi oleh silikon dan fabric di sekujur bodinya. Di bagian bawah ada dua kaki datar, well, ini hal minor, tapi saya jujur aja lebih suka sama model kaki yang flat seperti yang ada di Mifa A90 ini, daripada yang tipe 4 titik seperti di Eagle Elite XL. Supaya kalau pada saat diletakkan di area yang sempit gitu katakanlah, speakernya masih bisa berpijak secara stabil di sini. Berpindah ke bagian atas, ada beberapa tombol dengan fungsional yang cukup lengkap di sini. Mulai dari play pause, volume up, volume down, dan mode RGB. Fungsi-fungsinya saya tampilin di layar ya. Silahkan pause kalau perlu teman-teman. Yang unik di sini, pencet tombol power satu kali akan nyala kedip warna hijau yang bisa kasih tahu kita level baterai speaker ini. Kedipnya 1-4 kali. 4 kali berarti baterai level 100%, hingga 1 kali berarti level baterainya cuma 25% ke bawah. Menengok ke sisi samping ada dual passive radiator lengkap dengan RGB lights. By the way, material passive radiatornya ini mirip banget seperti yang ada di Eagle Tera 3. Ngomong-ngomong, mode RGB yang disediakan di Mifa A90 ini cuma ada 2 macam, seperti halnya di Mifa F60 kalau saya nggak salah inget ya. Sekarang berpindah ke bagian belakang. Buka water resistant flap, dan tara! Kita udah ditunggu nggak kurang dari 4 buah port. Mulai dari port 3,5 mm untuk koneksi audio via kabel, memory card slot buat opsi play lagu dari memory card, lalu ada USB-A buat ngecharge perangkat lain, jadi kalian bisa fungsikan Mifa A90 ini sebagai power bank teman-teman. Dan USB-C terakhir buat ngecharge speaker ini. Waktu udah lowbat, speaker ini akan ngeluarin bunyi semacam tutut gitu, beberapa menit sekali. Dan kalau baterai udah habis, waktu ngecharge-nya sendiri butuh waktu yang lumayan lama. Karena baterainya sendiri di sini nggak ngotak ya, jumbo banget. 8000 mAh. Yang jelas butuh waktu lebih dari 3 jam sih, berdasarkan pengalaman saya, untuk ngecharge speaker ini dari 0 sampai 100%. Dan kalau udah fully charged, speaker ini bisa dipakai buat muter musik di volume 50% selama 24 jam 18 menit. Jadi ya bisa buat seharian kalau di volume 50%. Tapi jangan berharap terlalu banyak dulu. Karena volume 50% di Mifa A90 itu cuma setara sama volume 50% juga di Anker Soundcore Icon Plus. Dan cuma setara sama volume 40% di Eagle Elite XL. Dan lebih sedih lagi, cuma setara sama volume 30% di Lanya's S809. Oke, sampai di sini. Control your expectation. Abaikan aja klaim 60 wattnya ini teman-teman.
Beralih dari ketahanan baterai ke ketahanan air, Mifa E90 ini sudah IPX8 rating. Dan ini Bluetooth speaker dengan IP rating tertinggi yang pernah saya review di channel ini. Berarti Mifa E90 tahan ditenggelamin dalam air hingga kedalaman 2 meter selama 30 menit. Tapi ya realistis aja sih. Sangat kecil kemungkinan skenario kalian bawa speaker ini sampai kedalaman 2 meter kan? Apalagi speaker ini cenderung mengapung di permukaan air. Pindah dari ketahanan air ke ketahanan sinyal Bluetooth di sini. Sinyal Bluetooth versi 5 yang ada di Mifa E90 ini bisa bertahan cukup stabil sejauh 30 meter ketika saya tes jarak maksimumnya di tempat terbuka. Ini saya melakukannya sambil ngebawa speaker ini berjalan menjauhi source audio saya, which is di sini HP saya. Dan 30 meter ini hasil yang agak di bawah rata-rata kebanyakan Bluetooth speaker lain dengan Bluetooth 5 yang pernah saya review sebelumnya. Bluetooth audio transmission-nya juga masih SBC, sama seperti kebanyakan Bluetooth speaker lain. Dan untuk video streaming, aman-aman aja menurut saya. Personally, saya nggak begitu notice atau nyadar ada delay ketika saya pakai di YouTube atau Netflix, baik di Android maupun di iOS. Aman. Mifa E90 ini juga cuma bisa dikoneksikan ke satu perangkat aja di saat yang bersamaan. Dan disediakan mikrofon juga di speaker ini. Untuk kualitas call-nya, kita dengerin call sample berikut ini, teman-teman. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon dari iPad saya. Sekarang kita akan coba berpindah ke Mifa E90 Bluetooth speaker. 3, 2, 1. Oke, cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon dari Mifa A90, teman-teman. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Mifa A90 ini? Kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah. Sekarang kita kembali ke video review. Oke teman-teman, tiba saatnya audio test. Silakan kalian pakai earphones atau headphones atau perangkat audio apapun yang biasa kalian pakai. Yuk kita dengerin audio sample dari Mifa E90 dan beberapa Bluetooth speaker lain yang sudah saya sediakan di audio sample kali ini. Yuk. Master the art, and the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart. So I just close my eyes and dream about our kids and how they're running. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to know some big ones. And mama thinks it's fun. Ooh.
give this world, gonna get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick, give this world, gonna get it right. Oke teman-teman, binaural recording di audio sampel tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat bagaimana output audio dari masing-masing speaker. Tapi seenggaknya di sini kita tentu bisa lebih tahu bagaimana perbedaan karakter antara audio speaker yang satu dengan speaker yang lainnya. Dimulai dari volume. Jelas, klaim output 60 watt di speaker Mifa E90 ini patut dipertanyakan. Small speaker seperti JBL Flip 5 aja, volumenya masih agak lebih kenceng daripada Mifa E90 ini. Mifa E90 kurang lebih sama kencengnya, sama Icon Plus. Untuk ukurannya, tentu saya berharap volume yang lebih kenceng di sini. Overall, audio Mifa E90 ini cenderung mid-centric. Nggak peduli lagu berbagai genre apapun yang kalian pasang di Mifa E90, performa vokalnya saya rasa cukup konsisten. Dalam artian, dia jarang banget terganggu sama bass maupun treble-nya. Karena bassnya tipe yang sangat controlled, kayak gebok atau mukul secukupnya aja gitu bassnya. Tapi di sini juga berasa kurang secara bobot bassnya, menurut selera saya pribadi ya. Apalagi untuk speaker ukurannya teman-teman. Tapi untungnya di sini, meskipun secara kuantitas, secara bobot, secara slamnya dia kurang, bass di Mifa E90 ini secara extension, secara kedalaman, masih bisa kasih bass lebih dalam daripada Anchor Icon Plus. Tapi jelas masih kalah secara kedalaman dan apalagi secara kuantitas kalau dibandingin sama bassnya Elite XL. Bass heads saya yakin go with Elite XL. Lebih guilty pleasure gitu. Oke, sebelum bicara soal mid-range, satu hal yang sangat saya apresiasi dari Mifa E90 ini adalah Mifa E90 ini salah satu dari sedikit bentuk speaker yang bisa memisahkan antara section bass dan mid secara rapi di sini. Terutama khususnya region antara lower mid dengan upper bass. Ini region di mana seringkali berasa bass itu nyebrang ke mid. Tapi di Mifa E90 itu relatif lebih clean daripada kebanyakan Bluetooth speaker lain yang pernah saya dengar selama ini. Ini saya sangat nyadar, terutama waktu dipakai buat dengerin lagu-lagu akustik yang juga ada pukulan bassnya, seperti Hotel California versi live di tahun 1994. Di lagu ini, di menit ke 1 detik 40-an, ketika suara gitar mulai masuk, yang bagian teng, 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 teng. Ya, saya nggak mau terusin ya, karena takut kena copyright nanti. Nah, di bagian ini, berasa banget bagaimana Mifa E90 itu bisa menjaga suara petikan gitarnya, yang teng, teng, teng tadi itu lebih utuh. Dalam artian, frekuensi bawah sampai frekuensi atas dari kesatuan suara gitarnya tadi itu, suara petikan gitarnya ini tadi, itu dapat semua. Nggak ada yang kayak berasa bolong-bolong atau ngambang-ngambang atau hazy gitu, teman-teman. Dan yang paling penting, nggak terganggu sama suara bass sama sekali. Kalau lebih detailnya, menurut saya Mifa E90 itu suara petikan gitarnya di lagu ini tadi, itu kayak teng, 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 bunyinya kayak teng gitu. Tapi kalau kita pindah ke dua speaker lain, terutama Eagle Elite XL teman-teman, Icon Plus menurut saya masih oke, masih bisa menjaga lebih oke. Tapi Elite XL, bunyi suara gitarnya itu tadi seperti kayak jadi bunyi T dari tengnya tadi itu seperti kayak ngeblur. Karena saya curiga dia kayaknya udah mulai ngeblend sama bassnya, terutama ketika bass drumnya dibunyiin. Lalu, seperti yang saya bilang di awal, menurut saya Mifa E90 ini tuningannya lebih ke mid-focus. Awalnya, waktu pertama kali saya dengerin Mifa E90 ini, out of the box keluar dari packagingnya, saya merasa, kok agak madi ya rasanya ya. Tapi setelah saya dengerin beberapa hari, saya nyadar kalau tuningan mid-nya di sini memang lebih ke yang warm. Dan kalau beberapa pecinta audio sering bilangnya lebih musical gitu ya. Saya sendiri nggak begitu suka dengan istilah ini. Tapi ya menurut beberapa pecinta audio, ya itu lebih musical daripada yang ke arah analytical. Atau yang lebih mentingin suara detail-detail gitu, kalau analytical ya teman-teman. Suara vokal dan instrumen-instrumen di mid-range di Mifa E90 seperti lebih punya warm, lebih punya frekuensi bawah atau lower mid, sehingga vokal bisa kedengaran lebih utuh bila dibandingin di Icon Plus dan Elite XL.
yang di sini cenderung lebih ngeboost bagian tengah ke atas dari keseluruhan frekuensi mid-range-nya. Sekali lagi, lebih utuh bukan berarti lebih tebel ya guys. Itu dua hal yang berbeda. Misal, ini cukup kentara ketika saya dengerin lagu Heaven. Lagunya Afgan, Randy Pandugo, dan Isyana. Lagu yang cukup terkenal ini di Indonesia. Di lagu ini, tiap kali Afgan atau Isyana ngucapin kata-kata yang ada konsonan S atau V atau F, kalau didengerin pakai Icon Plus atau Eagle Elite XL, bunyi konsonan S dan V-nya ini rentan banget buat ngekor panjang. Ekor konsonan S-nya ini terlalu panjang kalau di Icon Plus dan Eagle Elite XL. Akibatnya, pengucapan liriknya jadi kurang jelas overall, karena agak ketutupan sama buntutnya suara S dan V ini tadi. Tapi, di Mifa E90, timbre vokal Afgan sama Isyana di lagu ini bisa dijaga lebih utuh. Suara S dan V katakanlah di lagu Heaven gitu ya, ada Ven di situ, F atau V itu konsonannya, itu relatif nggak ngekor, buntutnya tuh cuma pendek aja di Mifa E90 daripada di Icon Plus dan Eagle Elite XL. Jadi kayak berasa lebih jelas aja, ini penyanyi ngucapin kata-kata apa sih, liriknya tuh bisa didengar lebih jelas. Dan personally saya bisa enjoy sama timbre vokal di Mifa E90, baik suara cowok maupun suara cewek. Warna vokal penyanyi juga kadang agak lebih keluar di Mifa E90 daripada di Icon Plus atau Eagle Elite XL. Sekali lagi, warna vokal ya teman-teman, bukan tekstur atau mikro detail di vokalnya. Itu beda lagi. Analogi lain, mid-nya Mifa E90 ini kalau saya analogikan, mid-nya ini kayak berasa dikasih coating yang lumayan tebel gitu di permukaannya. Sehingga tekstur-tekstur atau micro detail itu nggak begitu keluar di Mifa E90 ini. Ada sih keluar, tapi dikit-dikit aja. Yang jelas nggak akan sekeluar di Icon Plus ini katakanlah. Tapi, sisi positifnya untuk Mifa E90, bunyi-bunyi S yang biasanya di beberapa lagu cukup nusuk dan tajam di kuping, seperti kebanyakan lagu-lagu K-pop atau J-pop gitu ya, suara cewek terutama. Di Mifa E90 bunyi-bunyi tersebut lebih aman bisa dibilang. Terutama buat telinga-telinga yang sangat-sangat sensitif sama suara S atau upper mid yang memang cukup nusuk. Mifa E90 bakal lebih cocok buat kalian untuk long listening session. Dan jarang banget loh saya bisa bilang hal gini untuk speaker-speaker Mifa. Karena berdasarkan pengalaman, dua speaker Mifa lain yang pernah saya coba, Mifa A10 Plus, A10 Plus, dan Mifa F60, dua-duanya cukup pedes kalau ngeluarin bunyi S ini tadi. Terutama Mifa F60. Tapi tentunya buat kalian yang sangat enjoy suara S yang pedes-pedes gitu, di antara speaker di audio sample tadi, Icon Plus dan Elite XL bakal lebih cocok buat kalian. Khususnya Icon Plus di sini, yang bisa dibilang paling bright ya secara S dan treble-nya ini tadi, dibandingkan dua speaker lain. Kalau kalian suka mid dan treble yang lebih kaya tekstur, Anchor Soundcore Icon Plus yang paling oke. Sedangkan Eagle Elite XL berada di tengah-tengah antara Icon Plus dan Mifa E90 di sini. Di antara ketiga speaker ini tadi, Eagle Elite XL di sini yang mid-nya paling rentan banget buat ketutupan sama bass dan treble-nya. Jadi bisa dibilang yang paling V-shape di antara tiga speaker ini ya Elite XL. Oke, back to Mifa E90. Kayaknya cuma sampai di sini aja sisi positif dari mid-nya Mifa E90. Karena jika sudah bicara soal kedinamisan, Mifa E90 cukup terbelakang sayangnya di sini. Beda atau kontras antara suara keras dan suara lembut di suatu lagu itu cukup minim di Mifa E90 ini. Dan hal ini diperparah juga dengan treble di Mifa E90 yang menurut selera saya udah cenderung muted gitu. Kayak ketutupan sama mid-nya di sini. Extension-nya pun juga minim dan cepet banget roll off-nya. Eagle Elite XL bisa kasih treble yang lebih extended daripada Mifa E90. Begitu juga Soundcore Icon Plus yang nggak cuma kasih treble yang lebih extended, tapi juga bisa kasih treble yang lebih tebal dan lebih detail. Secara resolusi treble-nya juga paling oke di sini. Secara soundstage untuk Bluetooth speaker, Mifa E90 ini juga sayangnya kurang berasa nyebar audionya. Kurang feeling bisa dibilang. Dan kayak lebih terkekang gitu. Kayak lebih fokus di area speakernya ini aja. Daripada di Icon Plus atau Elite XL. Overall, menurut saya, dengan harga Rp599.000 ini dan melihat kompetisi yang ada, Mifa A90 berada di posisi yang agak susah-susah gampang buat direkomendasiin. Lebih banyak susahnya bahkan ini di pasar Indonesia. Sedikit beberapa alasan yang bisa saya pakai untuk merekomendasikan speaker ini adalah, misal kalau telinga kalian sangat sensitif sama suara treble atau suara S
yang cukup nusuk. Dan kalau kalian suka dengerin lagu-lagu yang vokal centric, yang vokalnya dominan, dengan instrumen yang simple-simple aja, akustik yang simple-simple gitu katakanlah, atau kalau kalian suka RGB lights di speaker. Udah, itu aja. Selain alasan-alasan itu, agak susah buat rekomenin Mifa E90 ini. Apalagi untuk harga yang lebih murah, ada kompetitor yang cukup berat, Anker Icon Plus ini. Ini salah satu speaker yang membuat saya sulit merekomendasikan Mifa E90 ini. Karena secara powernya kurang lebih setara. Audionya juga lebih detail, terutama di area treble-nya. Meskipun buat sebagian orang mungkin udah cepet bikin capek telinga ya. Dan tentunya fitur penentu yang bikin Icon Plus ini pembeda di segmen 500 ribuan. Yaitu ada app-nya teman-teman. Dimana kita bisa atur equalizer sound dari Icon Plus ini. Sedangkan di Mifa E90 karena nggak ada app support-nya, kalau kalian mau EQ speaker ini, ya mau nggak mau harus download third party app. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini teman-teman tentang Mifa E90. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Bluetooth speaker satu ini. See you di video berikutnya. Take care. Bye.